Bab 440, Sekte Penangkal Sungai yang Luar Biasa. Ketika Bai Xiaochun muncul di luar persidangan, dan suara pemimpin sekte bergema, semua orang yang telah menonton penampilannya dibiarkan benar-benar terguncang. Hanya butuh beberapa saat untuk tatapan semangat yang tak terhitung jumlahnya untuk berbalik ke arah Bai Xiaochun. Biasanya, dia akan memberi setiap orang kesempatan untuk mendekati dan menawarkan kata-kata pujian. Tapi dia sedang tidak berminat untuk itu sekarang. Begitu dia memiliki kekuatan Deva itu, dia menembak ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung menuju portal teleportasi. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dan dengan cemas ingin kembali ke Hall of Devil Slayers di Sky Quarter Rainbow untuk menyelamatkan Big Fatty Zhang. Ketika dia pergi, banyak diskusi terjadi di antara para penonton. Bai Xiaochun sekarang terdaftar di antara murid-murid tingkat paling tinggi absolut dalam sekte polaritas langit berbintang. Dia berada di 10 besar. Meskipun tidak ada yang yakin dengan apa yang dia alami dalam percobaan Valet, mereka tahu bahwa bagian Valet dari pelangi sekarang memiliki bintang ke-10. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana, di masa yang akan datang, nama Bai Xiaochun akan terus naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam Starry Sky Dao Polarity Sect. Namun, Bai Xiaochun tidak dalam mood untuk bersenang-senang dalam kemenangannya. Dia mendorong maju dengan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan sampai dia berada di portal teleportasi, tempat dia menghilang, untuk muncul kembali beberapa saat kemudian di Sky Quarter Rainbow. Begitu dia melangkah keluar dari portal teleportasi di sana, dia melihat banyak pembudidaya Sky Quarter Rainbow berkumpul, menatapnya dengan ekspresi kagum ketika mereka memanggil salam. Salam, Tetua Brother Bai. Bai Xiaochun terlalu gugup tentang Big Fatty Zhang untuk melakukan lebih dari sekadar mengangguk sebagai respons, dan kemudian bergegas pergi. Mengingat dia sekarang berada di formasi inti, dia bisa bergerak lebih cepat dari sebelumnya ketika dia menembak dalam seberkas cahaya. Secara harfiah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, meskipun tidak ada yang berusaha melakukannya, bahkan ketika ia melewati langsung beberapa dari 10 hal lainnya. Karena dia berada di top 10 Starry Sky Dao Polarity Superstars, dia mendapat tempat khusus di Starry Sky Dao Polarity Sect, serta keistimewaan khusus. Dengan demikian, ia tiba di aula pembunuh iblis dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Seketika, banyak pembudidaya muncul untuk menawarkan salam resmi, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Kembali sebelum dia menantang cobaan, semua orang di Hall of Devil Slayers hanya berpura-pura menghormatinya, dan diam-diam mencibirnya karena mengandalkan pendukung yang kuat untuk menjadi penting. Beberapa dari mereka telah mengubah nada mereka sedikit setelah dia masuk ke 400 teratas. Tapi sekarang namanya ada di bagian ungu pelangi, semuanya telah berubah. Salam, Tetua Brother Bai. Elder Brother Bai. Semakin banyak orang muncul, dan semakin banyak suara terdengar. Ada beberapa orang yang dikenal Bai Xiaochun, termasuk Tuan Cloud Dao, yang sedang menunggu di luar kuil utama. Begitu Master Cloud Dao melihatnya, dia menggenggam tangan dan membungkuk dengan cara yang dalam dan berlebihan. Selamat, Tetua Brother Bai. Master Dewa Diviner, Su Baochai, dan Chen Manyao juga menunggu di luar kuil utama, dan ketika mereka melihat Bai Xiaochun, ekspresi gembira muncul di wajah mereka. Bai Xiaochun mengangguk kepada semua orang, lalu berjalan ke kuil tampak sangat serius. Hal pertama yang dilihatnya adalah sosok kurus dan kurus dari Big Fatty Zhang, duduk di sana bersila di tengah-tengah kuil, ekspresi sedih di wajahnya. Jelas, kekuatan hidupnya sangat redup sehingga hampir tidak ada, dan aura kematian yang kuat mengelilinginya. Jika Feng Yu tidak ada di sana sepanjang waktu memperkuatnya dengan basis budidaya Nas Chen Sol, Big Fatty Zhang sudah lama meninggal. Tuan Daois, aku membawa kekuatan Deva. Melihat Zhang Fatty yang besar, Bai Xiaochun dengan cepat mengeluarkan daun jenis kayu yang baru saja dia terima. Feng Yu mendongak dan membuat gerakan menggenggam, menyebabkan daunnya terbang dan beristirahat di atas kepala Big Fatty Zhang. Ekspresi muram, Feng Yu melakukan gerakan mantra dan menunjuk ke arah daun, yang mulai bergetar dan memancarkan cahaya kehijauan. Pada saat yang sama, untaian energi hijau muncul dari daun dan mulai melahirkan Big Fatty Zhang. Zhang Fatty besar menggigil, dan ekspresi sakit di wajahnya memudar. Hampir seketika, cahaya samar dan kemerahan dapat terlihat di pipinya, dan kabut yang mengelilinginya mulai berputar kembali di dalam dirinya. Alih-alih menyebar ke segala arah seperti sebelumnya, ia mengambil bentuk di dalam wilayah dantiannya. Melihat itu, kegelisahan Bai Xiaochun segera mulai memudar. Akhirnya, Feng Yu mengambil napas dalam-dalam dan bangkit.
Dengan bantuan kekuatan dewa, formasi inti kakak sulungmu harus berjalan dengan lancar mulai dari sini. Namun, ia menghabiskan banyak tenaga hidupnya. Prosesnya akan memakan waktu setengah tahun penuh sebelum selesai, dia menghela nafas. Baiklah, kamu bisa meninggalkannya di sini untuk kujaga. Banyak terima kasih, Guru Taois. Bai Xiaochun berkata dengan penuh semangat, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Kemudian dia melihat sekali lagi untuk memastikan bahwa Big Fatih Zhang aman, saat itulah dia menyadari betapa lelahnya dia. Pertarungan dengan patung Gongsun Waner telah menjadi daya tarik besar pada basis budidayanya dan energinya secara umum. Ditambah dengan semua kegelisahan yang dia rasakan tentang Big Fatih Zhang, semuanya kembali untuk memukulnya sekaligus. Sekarang setelah dia yakin Big Fatih Zhang aman, dia meninggalkan kuil dan kembali, bukan ke guanya yang abadi, melainkan salah satu tempat tinggal kosong di Hall of Devil Slayers. Tempat dia duduk untuk melakukan latihan pernapasan dan memulihkan diri. Dia beristirahat selama 3 hari berturut-turut. Selama waktu itu, keributan yang telah dimulai 3 hari sebelumnya terus menyapu sekte, dan nama Bai Xiaochun menjadi lebih terkenal dari sebelumnya. Segera, detail latar belakangnya menjadi lebih dikenal. Dengan demikian, para pembudidaya di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, mengetahui sekte yang menentang sungai. Setelah semua, 2 dari 10 Starry Sky Dao Polarity Superstar Stop, berasal dari River Deving Sect. Sekte penangkal sungai ini, luar biasa. Sulit untuk membungkus pikiranmu dengan kenyataan bahwa 2 sandera sekte penangkal sungai berada di 10 besar. Aku mendengar bahwa ketika Bai Xiaochun datang dari Sekte Penangkal Sungai, dia membawa beberapa pelindung Dao bersamanya. Aku yakin pelindung Dao itu luar biasa juga. Perlahan tapi pasti, identitas pelindung Dao Bai Xiaochun mulai dikenal. Lagu Kezang Fatih Besar, Su Baochai. Tuan Dewa Diviner, Chen Manyao. Kelima nama itu lambat laun menjadi bahan diskusi. Su Baochai tidak terlalu memikirkan masalah ini, dan benar-benar menikmati kemuliaan, sedangkan Song Ke sulit menerimanya. Faktanya, pada hari keempat, Song Ke meninggalkan guanya yang abadi dan menuju ke persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars untuk membuktikan bahwa meskipun ia mungkin tidak setara dengan Bai Xiaochun, ia masih tidak jauh di belakang. Karena dia adalah salah satu pelindung Bai Xiaochun Dao, banyak orang memperhatikan pelariannya, dan ketika dia berakhir di peringkat di tahun 600-an, itu menyebabkan kegemparan. Setelah Song Ke adalah Chen Manyao, yang ditempatkan di sekitar yang sama dengan Song Ke, tidak terlalu tinggi atau sangat rendah. Master God Diviner tidak benar-benar ingin pergi, tetapi akhirnya diyakinkan, dan setelah habis-habisan, mencapai peringkat di tahun 900-an. Su Baochai ragu-ragu apakah akan pergi atau tidak, dan pada akhirnya, tidak berani mencoba. Sejauh yang dia khawatirkan, jika dia tidak bisa masuk ke 1000 teratas, maka akan terlalu memalukan untuk mencoba. Su Baochai tidak menentang persidangan, tetapi Song Ke, Chen Manyao, dan Master God Diviner semua melakukannya. Dan itu menyebabkan nama sekte penentang sungai naik ke ketinggian yang lebih tinggi lagi. Akhirnya, penguasa puncak Sky Quarter Rainbow secara pribadi mengirimkan instruksi untuk memberitahu sekte penentang sungai tentang apa yang telah terjadi, dan untuk memberi mereka sedikit hadiah. Hadiah itu sendiri tidak banyak diperhitungkan, tetapi sikap Tuan Puncak itu. Selain itu, kinerja Bai Xiaochun dan pelindung daunnya memastikan bahwa 3 sekte besar lainnya dicapai tengah bahkan lebih ragu-ragu daripada sebelumnya untuk menimbulkan masalah bagi sekte penentang sungai. Itu terutama benar karena bagaimana Bai Xiaochun dan Gongsun Waner telah mencapai 10 besar. 3 sekte lainnya terkejut, dan segera melakukan yang terbaik untuk menghubungi sekte penentang sungai dan meningkatkan hubungan. Menanggapi semua ini, para leluhur dari sekte penangkal sungai sangat bersemangat. Patriark Frigid Sek melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Ah, Xiaochun, kemanapun anak itu pergi, ia menjadi bintang. Tidak ada yang bisa menahannya. Murid-murid lain di sekte sangat gembira, terutama Hou Xiaomei dan Song Junwan, serta teman-teman Bai Xiaochun lainnya. Sebulan berlalu di mana nama Bai Xiaochun terus meningkat di Sekte Polaritas Langit Berbintang, ke titik di mana secara harfiah semua orang pernah mendengar tentang dia, bahkan para dewa. Adapun Big Fatih Zhang, dia tidak pernah bangun, tetapi dalam kondisi stabil. Dia tidak lagi kurus, dan kabut yang mengelilinginya perlahan-lahan bergabung ke tubuhnya. Dia telah melewati saat krisis mematikan,
dan dalam beberapa bulan, akan membentuk will core-nya dan melangkah ke core formation.